Spare Me, Great Lord. Chapter 31 Bahasa Indonesia. Hanya dengan mencantumkan nama Lusu dalam daftar, teman-teman sekelasnya menyumbangkan 5.710 poin bahaya yang sangat besar. Dan setelah menambahkannya dari ujian, dia telah mencapai puncak 7.792 poin yang belum pernah ada sebelumnya. Mengapa kebencian para siswa terhadapnya begitu besar? Dicap sebagai orang yang lemah, tampak sakit-sakitan, paling tidak kooperatif dan paling bermulut kotor, yang mengharapkan dia untuk bangun. Bahkan ada orang yang secara terbuka mendiskusikannya, menjadikannya topik hangat untuk diperdebatkan setelah makan. Hubungannya dengan teman-teman sekelasnya tidak sepahit ini awalnya. Menurut logika dan keadaannya saat ini berasal dari latar belakang keluarga yang kasar, setiap orang seharusnya sebagian besar bersedia membantunya dan mereka akan rukun. Dengan cara ini mereka tidak perlu menderita karena ucapan Lusu yang tidak sopan. Namun, sebagian karena alasan pribadi Lusu. Dibesarkan di panti asuhan, pasti akan ada semacam perbedaan dalam mentalitasnya tidak peduli apa itu. Bisa berupa narsisme, rendah diri, kesepian atau bisa juga kebencian terhadap interaksi manusia. Bahkan jika mereka berasal dari keluarga biasa yang normal, mereka masih akan memiliki semacam masalah dan Lusu hanyalah salah satu yang lebih tertutup. Bukannya dia tidak ingin bergaul dengan teman-teman sekelasnya tetapi karena dia telah bertahan hidup dan mendukung dirinya sendiri selama ini, dia merasa bahwa waktu terlalu berharga dan tidak ingin menyia-nyiakannya untuk alasan yang tidak praktis ini. Setelah beberapa periode waktu, hubungan di antara mereka tidak membaik tetapi malah memburuk. Tapi sekarang orang yang paling tidak disukai tiba-tiba terbangun dan menjadi seseorang yang diinginkan semua orang. Dengan demikian, bagi mereka yang merencanakan di belakang punggungnya selama ini, emosi seperti apa yang sebenarnya mereka alami. Adapun orang-orang yang menghinanya sebelumnya, orang-orang yang lebih menghinanya ironisnya telah berkontribusi lebih banyak pada titik-titik kesusahannya. Melepaskan harga diri mereka, semua orang harus mengakui bahwa si Qingyan memang membacakan nama Lusu beberapa saat yang lalu. Dan menurut prediksi mereka, Lusu mungkin bisa menjadi salah satu cadangan kelas Daoyuan. Hanya setelah dia memasuki kelas dan melalui pelatihan, dia kemudian akan membangkitkan kekuatannya dan memulai babak baru dalam hidupnya. Kegembiraan Lusu, bagaimanapun, bukan karena fakta bahwa namanya ada dalam daftar, melainkan karena sejumlah besar poin mara bahaya yang dia dapatkan. Ini adalah hidup. Dengan 7.792 poin kesusahan hari ini di atas latihannya sendiri, mungkin dia bisa menyalakan 2 bintang malam ini. Atau bahkan lebih baik, seluruh nebula. Saat Lusu pergi, 3 siswa lain bersama dengan guru bentuk kelas Daoyuan sudah berdiri di luar pintu. Pemuda yang mengenakan mantel hitam tersenyum hangat tetapi setelah melihat lebih dekat, di balik senyumnya menyembunyikan tingkat permusuhan yang besar. Memperkenalkan dirinya, nama aku si Fei, Fei, seperti dalam karakter Cina yang digunakan dalam menggonggong. Besok malam, kalian semua harus melapor kepada aku. Lokasinya adalah gedung musik, ruang kelas F9. Tanda kelas akan digantung besok sore. Setelah melihat kilatan keraguan di mata mereka, si Fei melanjutkan menambahkan, F tidak memiliki kaitan dengan penilaian aku, jangan terlalu mempermasalahkannya. Lusu menyadari bahwa si Fei mungkin sedang memikirkan sistem penilaian yang dibuat oleh The Golden Foundation. Karena itu, dia memutuskan untuk menambahkan kalimat terakhir untuk berjaga-jaga. Ketika cukup dekat, Lusu bisa merasakan kekuatan si Fei berputar dengan cemerlang. Dia sangat ingin tahu tentang kelas apa si Fei nantinya. E, atau bisa D, dan di dalam sektor pemerintahan, berapa gradasi kelas metahuman kelas tertinggi mereka. Si Fei pergi dan melanjutkan pindah ke kelas berikutnya bersama dengan guru bentuk masing-masing kelas. Dengan kehadiran guru-guru formulir ini, si Fei dapat mengurangi pembicaraan yang tidak perlu yang harus dia lakukan di depan setiap kelas. Saat Lusu diam-diam kembali ke kelas, Liu Li, perwakilan kelasnya, menepuk bahu mereka bertiga dan berkata, kami awalnya dari kelas yang sama sehingga bahkan saat kami memasuki kelas Daoyuan, kami masih harus tetap rapat. Aku akan membuat grup obrolan kecil nanti dan menambahkan kalian. Seperti yang diharapkan, Liu Li memang memiliki keterampilan koordinasi dan pandangan ke depan yang lebih baik daripada kebanyakan orang, mengambil tindakan pencegahan bahkan sebelum mereka memasuki kelas Daoyuan. Liu Li bahkan berbicara dengan Lusu secara pribadi, Lusu, tubuhmu biasanya tidak sekuat itu. Jadi ketika kita sampai di kelas Daoyuan, hubungi aku jika ada sesuatu yang kamu perlu bantuan dan aku pasti akan menemukan solusi. Untuk kamu, jumlah bootlicking dalam kalimat itu terlalu jelas. Membantu, bukannya kamu ingin membantu di masa lalu dan lagi pula, Lusu tidak benar-benar membutuhkan bantuan apapun. Jika itu adalah siswa sekolah menengah yang sebenarnya diajak bicara, mungkin dia akan melakukan percakapan setidaknya untuk bersikap sopan. Namun, kali ini Lusu yang tidak ramah. Haha, saat Lusu tertawa dan berjalan kembali ke kelas. Dia telah mempelajari senjata rahasia ini dari Lu Xiaoyu yang dapat mengakhiri semua percakapan sekaligus. Dari kesusahan Liu Li, plus 70. Saat memasuki kelas, setiap siswa di kelas mengarahkan pandangan mereka ke arah Lusu dengan tidak percaya di mata mereka. Pada saat ini, catatan Lusu masih bermunculan dengan pemberitahuan karena kebencian mereka yang terus-menerus terhadapnya saat mereka terus berkontribusi pada poinnya. Dia kembali ke tempat duduknya dan tetap diam karena dia ingin situasi ini berkembang selama mungkin. Meski begitu, Lusu masih memiliki banyak hal untuk dikatakan. Dia mengangkat teleponnya dan mengirim pesan ke grup WeChat-nya, yang cukup panjang sehingga mereka harus menekan, lihat lebih banyak untuk membaca seluruh pesannya. Pada saat ini, semua orang mengirim pesan ke grup obrolan mereka untuk membahas pengumuman daftar nominal kelas Daoyuan dan bagaimana mereka tidak tega untuk belajar lagi.
Seperti yang mereka semua katakan, semakin tinggi kamu membidik, semakin keras kamu jatuh. Awalnya, semua orang berpikir bahwa mereka semua akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang metahuman. Bahkan berpikir lebih jauh tentang kekuatan apa yang paling cocok untuk mereka dan pada akhirnya, kekecewaan mereka datang lebih awal. Tapi itu bukan masalah yang paling signifikan di sini. Yang penting adalah orang yang dianggap semua orang sebagai yang terakhir menjadi metahuman dipilih untuk menjadi bagian dari kelas Daoyuan. Setelah itu, mereka menerima pesan Lusu dan berbunyi, selama kamu tetap hidup, hal-hal baik pasti akan menemukan jalannya. Untuk yang lainnya, saat Lusu mengirim pesan, catatannya sekali lagi penuh dengan aktivitas. Namun 2000 poin mara bahaya lainnya telah disumbangkan dan bersama dengan kebencian terus-menerus dari sebelumnya, dia telah mengumpulkan lebih dari 10.000 poin. Teman-teman sekelasnya kesal tanpa henti. Mengambil keuntungan dari orang lain, hanya Lusu yang mampu melakukan tindakan seperti itu, kan? Ini jelas terlalu jahat baginya, menambahkan garam ke luka semua orang. Inilah yang dia pelajari dari kejadian sebelumnya selama ujian. Jika dia mengambil lebih banyak waktu dan gagal memanfaatkan momen, dia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan poin. Gelombang titik mara bahaya hari ini telah mencapai puncaknya. Lusu merasa bahwa dia memiliki kesempatan lain dan hanya mengirim pesan lain ke grup lagi yang memiliki, lihat selengkapnya, sekali lagi. Sejak aku terdaftar di kelas Daoyuan, mulai hari ini dan seterusnya, daya tarik utama kamu dalam lingkaran pertemanan ini akan berada di tangan. Setelah membaca pesan ini, mereka semua langsung merasa tidak enak badan. Pergi sekrup sendiri, apakah kamu sudah cukup? Bukankah kamu hanya sakit pikiran, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, semua orang dari sophomore kelas 3 tampak seperti disambar petir, termasuk 3 orang lainnya yang telah dipilih untuk mendaftar di kelas Daoyuan. Spare Me, Great Lord, Chapter 32 Bahasa Indonesia. Dari kesusahan Ye Lingling, plus 110. Setelah mencapai 10k poin kesusahan sebelumnya, banjir pendapatan yang tiba-tiba ini dengan mudah memecahkan rekor itu, meningkatkan saldo totalnya menjadi lebih dari 13k. Perhatikan bahwa seluruh kelas hanya memiliki sekitar 60 orang. Lusu merasa bahwa panen poin kesusahan hari ini benar-benar bermanfaat. Nilai poin kesusahan bagi Lusu jauh lebih tinggi daripada kelas Daoyuan atau apapun dalam hal ini. Bisakah kelas Daoyuan secara langsung meningkatkan kekuatannya? Tidak, tetapi jika bukan karena kelas Daoyuan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan begitu banyak poin kesusahan. Dia harus berterima kasih kepada para siswa. Mereka terlalu murah hati. Lusu meramalkan bahwa bahkan sepulang sekolah, para siswa ini akan diingatkan tentang kejadian hari ini dan terus menghasilkan titik-titik kesusahan. Bahkan pada saat ini, catatan terus diperbarui dengan plus 10 plus 19 poin mara bahaya dan jika ini terus berlanjut, dia akan mencapai 15.000 poin mara bahaya malam ini. Tapi siswa lain mulai terbiasa. Lusu sudah memiliki lidah yang sangat tajam di masa lalu tetapi baru-baru ini, itu menjadi lebih buruk. Apakah sesuatu terjadi? Mungkinkah dia sudah bangun? Itu menjelaskan mengapa dia menjadi lebih sombong. Itu pasti, Lusu pasti terbangun. Tapi spekulasi akan tetap spekulasi dan itu adalah fakta bahwa semua orang iri pada Lusu. Mampu memasuki kelas Daoyuan membuat semua orang memandangnya dengan cara yang berbeda, seperti halnya memandang Universitas Tsinghua di Beijing. Setelah kemunculan situs web Yayasan Emas, pendapat semua orang tentang orang lain sekarang didasarkan pada serangkaian faktor yang berbeda. Jika orang tua dimintai pendapatnya, mereka pasti akan lebih menghargai studi dan tren baru seperti bangun mungkin tidak begitu penting. Kecuali jika metahuman benar-benar bisa menjadi besar di masyarakat atau jika mereka menyaksikan kehebatan metahuman dengan mata kepala sendiri, maka semua orang akhirnya akan mengerti seberapa besar pengaruh yang sebenarnya dimiliki oleh kebangkitan. Sampai sekarang, hanya ada beberapa video aneh yang beredar. Tidak ada yang bisa melihat sendiri betapa lebih kuatnya para metahuman ini. Di dunia orang dewasa, hanya satu hal yang penting, manfaat. Tetapi remaja lebih bersedia menerima ide-ide baru dan dengan demikian beradaptasi dengan sangat cepat. Tetapi melihat bahwa pemerintah membuat masalah besar dari ini, mungkinkah mereka berencana untuk mempublikasikannya? Lusu melihat-lihat forum dan memperhatikan bahwa kelas Daoyuan tidak hanya didirikan di Luocheng tetapi juga di beberapa tempat lain. Bahkan ada sekolah baru yang sedang dibangun dan diberi nama Sekolah Daoyuan yang menampung semua siswa unik ini di satu tempat. Beberapa tempat mengadopsi perubahan yang sama seperti Luocheng, semua siswa unik berkumpul di sekolah yang ada. Beberapa tempat bahkan mengalami perubahan ekstrim di mana siswa yang ada dipindahkan untuk memulai kelas Daoyuan. Beberapa siswa yang tidak dipilih untuk kelas Daoyuan mengomel dan merengek secara online tetapi harus dilebih-lebihkan. Dalam kehidupan nyata, itu tidak mungkin seburuk yang mereka gambarkan. Beberapa mahasiswa bahkan menerima pemberitahuan untuk kembali ke sekolah lebih awal, mungkin untuk pemeriksaan fisik. Tapi mahasiswa ini tidak mengeluh tentang hal itu. Bahkan, mereka bersemangat. Lusu berpikir bahwa para pejabat pasti memiliki semacam teknik untuk membangunkan metahuman, kan? Jika tidak, apa gunanya mengumpulkan semua orang ini dan apa yang mereka rencanakan untuk diajarkan di kelas Daoyuan? Situs web Yayasan Emas telah menyatakan dengan jelas bahwa ada dua jenis metahuman alami dan terlatih. Yang pertama akan terbangun secara tiba-tiba dan mereka tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi dan menggunakan kekuatan mereka secara impulsif. Yang terakhir akan melalui serangkaian perencanaan dan pelatihan objektif untuk menjadi metahuman. Manakah dari keduanya yang lebih kuat sulit untuk dikatakan? Apakah metahuman tipe kekuatan akan berarti apa saja? Siapa yang bisa memprediksi itu pada saat ini? Omong-omong, apa sebenarnya situs web Yayasan Emas itu?
Lusu awalnya mengira itu dibuat oleh pemerintah tetapi melihat forum, itu adalah forum internasional yang tersedia untuk banyak negara di dunia. Forum di sini dalam bahasa Cina tetapi juga tersedia dalam bahasa Inggris, Rusia, dan bahasa lainnya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tidak terlihat seperti situs web milik pemerintah. Jika ini adalah situs web buatan pemerintah, para pejabat pasti akan menghapusnya. Mungkinkah PBB, tetapi tidak pernah terdengar bagi PBB untuk mengendalikan situs web semacam itu. Situs web ini di luar kendali. Gambaran keseluruhan adalah sesuatu yang lusuh, hanya seorang siswa sekolah menengah, tidak dapat memahaminya sendiri. Tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Rahasia tentang tubuhnya adalah sesuatu yang harus dia sembunyikan dari semua orang selain Lu Xiaoyu. Hobi favorit Lusu sekarang adalah menatap catatannya, melihat pembaruan terus-menerus dari lebih banyak poin mara bahaya yang disumbangkan oleh teman-teman sekelasnya. Meja kerjanya Ye Lingling telah mencoba berbicara dengannya berkali-kali tetapi berhenti di tengah jalan karena Lusu bersikap acuh tak acuh saat duduk di sana, melihat keseimbangannya meroket. Melihat kembali saat-saat dia biasa mengganggu orang dengan pesan dalam botol, keuntungan dari itu jauh lebih sedikit. Lusu merasa bahwa hanya dengan menjadi menjengkelkan di kelas ini sudah memberinya begitu banyak poin kesusahan. Dan menerangi bintang-bintang berikutnya akan membutuhkan lebih banyak buah surgawi. Rencananya adalah untuk mengamankan pendapatan ini dari para siswa ini, kemudian mencari cara lain untuk mendapatkan lebih banyak poin. Kelas normalnya masih akan berada di kelas ini dan hanya pada malam hari dia diharuskan menghadiri kelas Daoyuan. Lusu tiba-tiba menatap Ye Lingling dengan riang. Ye Lingling selalu berpikir bahwa Lusu selalu memiliki niat jahat di balik senyumnya seolah-olah dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Remaja pada usia ini masih cukup sensitif dan belum terlalu pemaaf. Jadi 3 siswa lain yang dipilih untuk kelas Daoyuan dikelilingi oleh yang lain sementara Lusu ditinggalkan sendirian. Dia sudah berencana untuk pulang dan memikirkan cara terbaik menggunakan 15k poin mara bahaya yang dia dapatkan. Lain kali kalian akan menjadi metahuman, tolong bagikan sesuatu yang menarik dari kelas Daoyuan dengan kami. Seseorang dengan bercanda berkata, jika mereka mengajari kamu metode untuk membangunkan, tolong ajari kami juga. Dominasi kelas di kelas Daoyuan akan meningkat. Tentu, jawab perwakilan kelas Liuli. Dia tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa konten di kelas Daoyuan bersifat eksklusif. Meskipun para pejabat mulai secara terbuka ikut campur dengan urusan seperti itu, masih belum diketahui jenis cahaya apa yang akan disinai media tentang hal-hal seperti itu. Jika kelas Daoyuan benar-benar akan memberikan teknik untuk membangkitkan, itu harus dirahasiakan dan sampai saat ini, tidak ada yang menebak atau menemukan teknik seperti apa itu. Karena itu, Lusu merasa bahwa janji Liuli di sini adalah janji yang gegabah. Tapi ini tidak menjadi perhatiannya saat dia melihat catatan di mejanya matematika, bahasa ibu, bahasa Inggris, sejarah, geografi, politik. Semua ini akan segera menjadi sejarah. Para siswa di sekitar tidak lagi mendiskusikan bagaimana melakukannya dengan baik pada setiap topik tetapi lebih fokus pada kebangkitan. Dunia sudah mulai berubah. Spare Me, Great Lord. Chapter 33 Bahasa Indonesia. Ketika kelas selesai pada siang hari, Liuli mengundang para siswa untuk merayakan pendaftaran mereka ke kelas Daoyuan. Selain itu, ia ingin meningkatkan hubungannya dengan teman-teman sekelasnya yang telah terdaftar di kelas yang sama. Dilihat dari situasi saat ini, lebih dari 90 siswa dari Luo Cheng International School. Dan berdasarkan situasi di luar sekolah, sepertinya sebagian besar siswa sekolah menengah dipilih diikuti oleh siswa SMP, sedangkan siswa sekolah dasar jarang yang lolos. Menurut rumor, di sekolah dasar tertentu, hanya 1 siswa yang dipilih untuk masuk ke kelas Daoyuan. Sedangkan di junior college dipilih 4-5 orang. Sekolah menengah, di sisi lain, memiliki sejumlah besar siswa yang dipilih untuk kelas Daoyuan. Satu sekolah dapat memiliki puluhan siswa yang dipilih dan bahkan di sekolah besar seperti Sekolah Internasional Luo Cheng, memiliki lebih dari 90 siswa yang dipilih dianggap lebih dari rata-rata. Mungkinkah itu masalah dengan pubertas? Mungkinkah usia memainkan faktor dalam kemungkinan mereka untuk bangun? Di 3 kota kecil di Luo Cheng, jumlah total warga dianggap relatif kecil. Ruang kelas Daoyuan terletak di gedung musik yang berada tepat di samping gedung pengajaran utama. Dikatakan demikian, para petinggi pasti telah membuat perhitungan berdasarkan jumlah personel yang mendaftar di kelas dan menyadari ada cukup ruang kelas untuk menampung mereka semua. Liu Li, Yuan Lingqi, Li Qingyu dan Lu Su adalah beberapa yang dipilih dari kelas 3 sophomore. Dari kelihatannya, Liu Li ingin semua orang bergaul jauh sebelum mereka menjadi metahuman, dan tidak hanya setelah situasi metahuman muncul. Namun, hal yang menarik adalah Liu Li tidak memilih untuk mengundang Lu Su dan sepertinya secara eksplisit mengecualikannya. Lu Su, bagaimanapun, bisa mengerti bahwa itu bukan karena kepicikan Liu Li. Fakta penting adalah bahwa itu cukup umum untuk memiliki bayangan kesan buruk pada seseorang yang terus-menerus menghinanya dan orang itu tidak lain adalah Lu Su. Lu Su dengan senang hati mengemasi tasnya dan pulang. Itu adalah hari yang menyenangkan hari ini karena cuaca setelah tahun baru Imlek menjadi lebih hangat dan setelah kelas, matahari terbenam oranye yang menenangkan sangat menenangkan. Dia kemudian menuju untuk membeli ubi jalar senilai $2. Tepat sebelum dia pergi, Lu Su memutuskan untuk membeli ubi jalar kecil lainnya untuk menandakan perayaan kecil. Perayaan dengan siswa seperti Liu Li biasanya melibatkan pergi ke hotel besar, KTV atau mengadakan pesta kapal uap besar. Bagi Lu Su, akan terlalu munafik baginya untuk mengatakan bahwa dia tidak sedikit iri pada mereka yang diberi kenyamanan tunjangan oleh orang tua mereka. Tetapi dia merasa bahwa situasinya juga tidak terlalu buruk di mana dia selalu hidup dengan berbagai keadaan yang dia temui dalam hidup.
Setidaknya, itu menarik. Ada desas-desus bahwa siswa di kelas Daoyuan tidak perlu membayar biaya sekolah mereka dan Lu Su merenung sejenak, berpikir pada dirinya sendiri, tidak perlu, semoga. Karena pemeriksaan fisik gratis, sepertinya anggaran sekolah berlimpah. Lu Su, bagaimanapun, masih tidak yakin. Jika dia harus menghasilkan sejumlah uang sekolah, Lu Su menyadari bahwa dia benar-benar tidak mampu membelinya. Meskipun di mata teman-teman sekelasnya, Lu Su memiliki kepribadian yang buruk, Lu Su selalu merasa bahwa dia memiliki sifat yang baik. Meskipun dia sudah terbangun dengan kekuatan yang luar biasa, dia waspada dan berhati-hati untuk tidak keluar dari barisan untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu. Dia tahu dia memiliki kemampuan untuk memanjat rumah dengan tangan kosong untuk mencuri barang-barang berharga, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Misalnya, jika Liang Che memprovokasi dia pasti akan membalas. Jika Liang Che telah membakarnya hari itu, dia akan memburunya seumur hidup ketika dia menjadi lebih kuat di masa depan. Tapi tanpa provokasi apapun, dia lembut dan lembut. Setidaknya berdasarkan nilai-nilainya sendiri, dia. Tetapi menurut reputasi Lu Su di dunia luar, itu hanyalah pemikiran pribadinya tentang dirinya sendiri. Orang-orang yang dia marahi tidak merasakan hal yang sama seperti dia. Mereka pasti merasa bahwa dia sama sekali tidak jujur secara moral. Lu Su kembali ke rumah untuk melihat bahwa Lu Xiaoyu sedang menonton televisi dan dia mengangkat tangannya untuk memperlihatkan ubi jalar di dalam kantong plastik. Lu Xiaoyu langsung bergegas menghampirinya. Melihatnya bertingkah seperti serigala yang rakus, Lu Su terkikik dan berkomentar, "Kamu benar-benar telah bertambah gemuk bukan? Seorang wanita tidak boleh terlalu gemuk. Kamu mulai terlihat seperti makanan penutup." "Makanan penutup? Makanan penutup apa?" Lu Xiaoyu menatap Lu Su dengan mata bersinar. "Pergi, pergi, pergi, pergi dan makan ubi jalarmu." Lu Su terdiam. Selanjutnya, dia mengganti sandalnya dan membuat dirinya nyaman di sofa, menutupi dirinya dengan selimut yang sudah dipanaskan oleh Lu Xiaoyu. Rumah itu dingin dan mereka tidak mampu membeli AC untuk memanaskan ruangan. Oleh karena itu, selimut selalu dibutuhkan ketika mereka menonton televisi di sofa karena cuaca yang sangat dingin. Di antara mereka berdua, mereka tidak terlalu khusus satu sama lain dan karenanya, tidak aneh jika Lu Su menggunakan selimut yang baru saja dia pakai untuk menghangatkan tubuhnya. Lu Su bermalas-malasan di sofa, menonton siaran film kurang dari mengintai lebih besar dari tahun lalu dan itu adalah salah satu film favoritnya dari tahun 2009. Namun tidak ada banyak kegembiraan karena dia telah menontonnya berkali-kali dengan Lu Xiaoyu. Membalik-balik lautan catatan titik-titik mara bahaya yang diperoleh dalam pikirannya, dia terkesan bahwa penyumbang terbesar untuk titik-titik mara bahaya tidak lain adalah Ye Lingling. Deskinya telah berhasil menjadi pahlawan dalam perjalanan pelatihannya. Poin kesusahan yang terakumulasi dari dua lingkaran temannya telah memberinya lebih dari 13.000 poin. Sementara dalam periode waktu ini, ia terus mengumpulkan sekitar 1.000 poin lebih banyak, yang mengarah ke total lebih dari 15.000 poin mara bahaya. Sebuah ide berani tiba-tiba muncul di Lu Su karena dia telah mengumpulkan begitu banyak titik mara bahaya, dia akan dapat menguji batas buah penyegar pada dirinya sendiri. Lu Su bersyukur bisa mencapai efek mengkonsumsi satu buah surgawi dari 2 hari pelatihan. Bagaimana jika terus meningkat, memperpendek jangka waktu menjadi 1 hari, setengah hari, atau mungkin, bahkan 1 jam, Lu Su menyadari bahwa tingkat pertumbuhannya meningkat setiap kali dia menyalakan bintang. Namun peningkatan itu tidak sepenting efek buah penyegar yang akan diberikan kepadanya. Untuk lotere, berencana untuk berpartisipasi dalam lotere dengan anggaran 5.000 poin mara bahaya, Lu Su bertekad untuk berhenti setelah dia menyelesaikan 5.000 poin. 10.000 poin mara bahaya yang tersisa kemudian akan disimpan untuk penggunaan di masa mendatang, baik untuk pertukaran buah surgawi atau untuk mengikuti undian lagi. Dia telah merencanakannya dengan rumit dan mengendalikan semuanya. Tiba-tiba, Lu Xiaoyu melihat perubahan suasana hati Lu Su karena dia tampak tidak nyaman. Dia dengan penasaran bertanya, "Lu Su, apakah kamu baik-baik saja?" Lu Su tanpa sadar menjawab, "Terima kasih atas partisipasinya." Tidak apa-apa, lanjutkan saja menonton televisi kamu. Ada begitu banyak, terima kasih telah berpartisipasi." Lu Su merasakan sengatan di hatinya. Dia memiliki tekad untuk menyelesaikan partisipasi dalam lotere terlepas dari hasilnya. Dengan kejam, dia membakar 5.000 titik mara bahaya pada lotere. Pada undian terakhir, Lu Su menarik napas panjang. Saat dia membuka tas di sistem, dia hanya melihat 4 buah penyegar. Peluang rata-rata untuk mendapatkan buah penyegar adalah sekitar 1.000 poin tetapi ada anomali. Ada saat-saat di mana tidak ada yang akan ditarik sama sekali atau contoh di mana itu ditarik berkali-kali secara berurutan. Hanya dengan peningkatan jumlah undian dalam lotere, dia kemudian dapat memastikan probabilitas sebenarnya dari menggambar buah penyegar. Sistem yang sangat buruk ini, sistem yang sangat buruk. Lu Su berpikir dalam hati sekali lagi dan membandingkan dirinya dengan metahuman lainnya. Dia memiliki sarana untuk memperkuat kemampuannya sendiri dan dengan itu, dia bisa menebus perbedaan dalam kemampuan mereka saat dia perlahan memperkuat dirinya sendiri. Dengan pemikiran seperti itu, dia merasa jauh lebih baik tentang dirinya sendiri. Meskipun memiliki lebih banyak manfaat, dia harus berusaha lebih keras daripada metahuman lain untuk menemukan rahasia tubuhnya dan menguasainya. Karena itu, dia sudah memikirkan semacam rencana sistematis untuk memperkuat dirinya sendiri. Pendekatan seperti itu tidak akan pernah layak untuk metahuman seperti Liki. Dari perspektif lain, Lucy telah menemukan cara untuk mencapai bentuk terakhirnya yang sempurna dan percaya bahwa metahuman dengan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan mereka akan lebih dapat diandalkan meskipun mereka harus memulai dengan kekuatan yang lebih lemah.
Ini akan menjadi keuntungan terbesar Lusu. Spare me, Great Lord. Chapter 34 Bahasa Indonesia. Lusu hanya mengambil 4 buah penyegar setelah dia kembali ke kamarnya. Tanpa niat menyembunyikan makanan dari Lu Xiaoyu, alasan dia masuk ke kamarnya adalah karena malu karena dia harus menyanyikan lagu pengantar tidur untuk latihan. Selain itu, ia ingin merasakan sepenuhnya kecepatan latihannya setelah mengonsumsi buah penyegar. Poin kuncinya adalah bahwa sistem sialan ini mengharuskannya untuk bernyanyi dan dia tidak akan melakukannya di depan saudara perempuannya yang memandangnya. Terus terang, kemampuan Lu Xiaoyu untuk membuat orang kesal tidak jauh dari kemampuannya. Jika dia menyadari bahwa dia perlu menyanyikan lagu pengantar tidur untuk latihan, tidakkah dia akan kehilangan semua rasa hormat yang dia miliki untuknya? Bukankah dia harus khawatir betapa berdosanya? Setelah melahap buah penyegar, Lusu mulai menyanyikan lagu pengantar tidur saat dia memulai latihannya. Kali ini, dia membuka matanya karena terkejut. Efek dari pelatihannya dalam satu malam telah meningkat sama dengan apa yang akan diberikan oleh mengkonsumsi buah surgawi. Lusu sama sekali tidak tahu seberapa besar potensi buah penyegar itu. Jika efisiensi pelatihannya dapat terus meningkat, bukankah kecepatan pelatihannya tidak akan tertandingi? Bagi Lusu, tidak peduli seberapa kuat metahuman lain yang terbangun, hanya masalah waktu sebelum dia bisa mengejar mereka. Jika dia bisa mendapatkan efek buah surgawi hanya dari 1 menit kultivasi, maka buah surgawi akan kehilangan nilainya. Tapi tentu saja, itu sesuatu yang mustahil. Buah penyegar dari malam pertama telah mempercepat pelatihan Lusu dari 2 hari menjadi 1 hari. Padahal, latihan 1 hari itu hanya mencakup latihan malam itu, yang kira-kira sekitar 8 jam. Setelah konsumsi buah kedua, kecepatan kultivasi Lusu dari 8 jam dipersingkat menjadi 6. Setelah mengkonsumsi yang ketiga, kecepatan kultivasi Lusu dari 6 jam dipersingkat menjadi 4. Karena itu, latihan semalam untuk Lusu akan memberinya efek yang sama seperti mengonsumsi 2 buah surgawi. Bagaimana jika dia terus mengonsumsi lebih banyak buah-buahan penyegar? Tepat saat Lusu hendak mengkonsumsi buah penyegar keempat, sebuah peringatan muncul di benaknya yang menyatakan, batas penggunaan buah penyegar telah tercapai. Buah penyegar sekarang akan dipindahkan dari lotre ke toko, lotre tidak akan ada lagi. Buah penyegar sebagai hadiah, membatasi, sebenarnya ada batasnya. Ini mengejutkan Lusu. Dia membuka toko untuk melihat bahwa satu-satunya buah surgawi yang awalnya dijual sekarang disertai dengan buah penyegar. Itu telah dipindahkan ke toko dan sekarang berharga 1000 poin mara bahaya untuk dibeli. Sejak saat itu, buah penyegar ada di toko secara permanen dan tersedia untuk dibeli kapan saja. Itu juga tidak lagi tersedia dalam lotre. Sial, seru Lusu. Ini jauh lebih murah daripada ketika dia harus mendapatkan buah dari lotre. Dari hanya perhitungan kasar dari jumlah yang dia habiskan untuk lotre untuk mendapatkan buah penyegar, dia menyadari bahwa dia telah menyia-nyiakan lebih banyak poin kesusahan pada lotre dibandingkan dengan membelinya langsung dari toko. Meskipun dia telah mencapai batas konsumsi buah penyegar, dia masih bisa membiarkan orang lain memakan buah itu. Di masa depan, bahkan jika Lu Xiaoyu mencapai batas konsumsi buah penyegar, dia masih bisa menjualnya kepada orang lain. Bayangkan jika seorang pria kaya atau putranya ingin menjadi metahuman. Tidak peduli jika orang lain tidak memiliki sarana untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka, Lusu melakukannya. Jadi, satu-satunya faktor pembatas mereka adalah bakat alami mereka untuk kemampuan. Ini mungkin cara dia menjadi kaya. Lusu berasumsi bahwa slot kosong di dalam toko sekarang akan terisi setiap kali dia mencapai batas konsumsi buah. Slot kosong dari toko selalu mengganggu Lusu dan dia selalu mempertanyakan apakah toko ini benar-benar dapat dianggap sebagai toko karena sangat kosong. Sekarang, itu jauh lebih baik dengan tambahan buah penyegar. Setidaknya dia tidak harus menghadapi ungkapan, terima kasih telah berpartisipasi, setiap kali dia ingin mendapatkan buah penyegar. Apa berkat, tapi apa yang ditawarkan lotre sekarang? Kecepatan kultivasi Lusu saat ini mengalami stagnasi pada 4 jam untuk mencapai efek yang sama seperti memakan buah surgawi. Dan tentu saja, itu bukanlah batasnya karena kecepatan latihannya hanya akan terus meningkat seiring dengan naiknya peringkat kelas. Lusu menghela napas lega karena sepertinya bakatnya untuk kemampuannya telah meningkat ke tingkat optimal. Dia sekarang bisa fokus pada latihannya tanpa menahan diri, mengetahui bahwa dia tidak bisa berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kecepatan latihannya. Sama halnya dengan diperlengkapi dengan baik dalam sebuah game, dia merasakan kepuasan. Memiliki 1 buah penyegar yang tersisa di inventarisnya, dia pasti akan meninggalkannya untuk Lu Xiaoyu. Tetapi dia merenungkan sekali lagi, apakah buah-buah itu ada secara fisik selamanya atau akan lenyap seiring berjalannya waktu. Lusu harus memahami ciri-ciri buah sebelum dia bisa melanjutkan rencananya untuk menjadi kaya. Malam itu, dia sedang melakukan latihan sambil mengamati secara bersamaan jika ada perubahan yang terjadi pada buah. Dan pada jam ke-6 setelah mengambilnya dari inventaris, Lusu mulai merasakan energi merembes keluar dari buah penyegar. Dari kelihatannya, kekuatan buah penyegar sudah mulai berkurang pada jam ke-6 meskipun dia tidak yakin mengapa itu terjadi. Lusu bergegas, dengan buah penyegar di tangannya, ke kamar Lu Xiaoyu dan mengetuk pintunya dengan keras, knock knock knock. Dari titik kesulitan Lu Xiaoyu, plus 199. Lusu sangat gembira ketika dia melihat ini. Lusu, kamu gila, lihat waktu, seru Lu Xiaoyu. Ini, aku punya makanan untukmu, cepat. Buka pintunya, saat Lusu merasakan lebih banyak energi merembes keluar dari buah penyegar. Meskipun dapat diabaikan, dia tidak yakin berapa banyak energi yang akan merembes keluar seiring berjalannya waktu.
Mendengar bahwa ada makanan, Lu Xiaoyu membuka pintu tanpa rasa bangga dan mengintip keluar untuk melihat buah merah delima yang dipegang Lu Su di tangannya. Lu Xiaoyu hampir tidak bisa menahan air liur yang mengalir di mulutnya. Meski rasanya hambar, buah penyegar ini memberikan rasa lega yang kuat bagi yang memakannya. Rasanya seolah-olah dua karung pasir besar yang diikatkan pada kedua kakimu telah dilepas secara ajaib setelah memakan buah itu. Itu seperti membuka belenggu di dalam tubuh seseorang. Lu Xiaoyu selalu ingat saat dia memakan buah itu tetapi dia tidak pernah mengganggu Lu Su untuk itu sejak saat itu. Namun, karena Lu Su mengambil inisiatif untuk menyerahkannya padanya, mengapa dia ragu-ragu? Lu Su, jadi kamu tidak perlu mengkonsumsi Six Flavor Rahmani lagi. Lu Xiaoyu bertanya dengan riang. Seketika, wajah Lu Su menjadi gelap, apakah kita tidak setuju bahwa kita tidak akan membicarakan pil itu lagi? Oh, itu adalah kesalahan lidah, saat Lu Xiaoyu dengan cepat membanting pintunya hingga tertutup dan kembali tidur. Mampu mengkonsumsi buah penyegar memang bermanfaat baginya, tetapi bangun di tengah malam memang membuatnya marah. Bahkan jika dia tidak marah, dia harus menjaga penampilannya. Penampilannya, Lu Su dengan wajah penuh debu dari pintu yang dibanting mendengus, haha. Berbalik, dia kembali ke kamarnya dan melanjutkan pelatihannya. Argumen-argumen kecil bola-balik yang selalu mereka miliki ini istimewa dengan caranya sendiri. Itu adalah bentuk hiburan mereka sendiri, dan tidak ada yang benar-benar marah pada pihak lain. Lu Su terus mengganti tidurnya dengan latihannya. Dengan kuota 8 jam pelatihan malam ini, dia berhasil mencapai efek yang mirip dengan konsumsi 2 buah surgawi, berhasil membuatnya menerangi bintang kelima. Meski begitu, harga untuk bisa menyalakan bintang kelima mirip dengan 4 buah surgawi. Lu Su merasa bahwa dia perlu menguji kekuatannya. Setelah menyalakan bintang keempat, dia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan 4 pria dewasa dan saat ini, dia merasa itu telah meningkat lagi dengan kekuatan 2 orang dewasa lainnya. Masalahnya adalah dia hanya memiliki ukuran kasar dari kekuatannya dan dia berharap memiliki angka tertentu sehingga dia bisa lebih memahami kekuatannya. Misalnya, berapa pon berat salah satu pukulannya. Lu Su saat ini dapat dengan mudah menyeka lantai dengan Li Qi jika diberi kesempatan untuk melawannya. Spare Me, Great Lord. Chapter 35 Bahasa Indonesia. Pada titik ini, Lu Su memiliki total 8.000 titik mara bahaya yang tersedia untuknya. Lu Su mungkin tidak punya uang tunai dan tidak menjalani gaya hidup mewah, tidak punya mobil, dan bahkan membeli sekantong kentang goreng untuk Lu Xiaoyu datang setelah beberapa perhitungan berat. Ia bahkan sempat berpikir saat membeli ubi jalar. Kebanyakan orang akan berpikir orang seperti itu benar-benar menyedihkan, tetapi Lu Su sangat bahagia. Setiap dolar dan sen diperoleh melalui kerja kerasnya. Dia tidak memiliki kemampuan besar dalam hal menghasilkan uang. Dia dan Lu Xiaoyu tetap hidup melalui kerja kerasnya memasak telur. Terlepas dari semua itu, dia masih orang yang sangat bahagia. Kecuali bahwa dia kadang-kadang merasa tidak nyaman. Ini mungkin karena dia tidak yakin tentang masa depannya. Jika dia tidak punya bisnis, dia mungkin kesulitan bahkan untuk membayar sewa. Jika begitu banyak hal yang tidak pasti membuatnya merasa tidak aman. Namun, 8.000 titik mara bahaya ini memberinya rasa aman yang luar biasa, dan tiba-tiba dia merasa nyaman. Perasaan ini aneh. Dia, pada kenyataannya, adalah seorang siswa yang sangat miskin tetapi dia tiba-tiba merasa sangat kaya. Tepat ketika semua orang berharap untuk memasuki kelas Daoyuan, ketika semua orang menunggu dengan penuh semangat untuk daftar nama, dia juga menantikannya. Lu Su bukan orang suci. Dia hanya seorang remaja biasa dan memiliki begitu banyak orang yang meremehkannya. Untuk berpikir bahwa dia pasti tidak bisa bangun, dia benar-benar tidak menikmati perasaan itu. Mengapa? Apa yang membuat kamu semua berpikir bahwa kamu memiliki kesempatan untuk bangun tetapi bukan aku? Namun, dia tidak bisa mengungkapkan dirinya secara impulsif. Itu sebabnya dia berharap dia bisa masuk kelas Daoyuan saat ini. Haha, bayangkan poin kesusahan yang akan dia kumpulkan dari teman-teman sekelasnya. Kemudian, dia akan agak gembira dan bersemangat, serta sedikit kesepian. Itu juga menjelaskan bahwa di masa lalu, Lu Xiaoyu akan menyelinap keluar dari panti asuhan untuk mengunjunginya, tetapi dia akan mengirimnya kembali dengan hati dingin, yang merupakan tindakan yang akan selalu dia sesali. Baru setelah beberapa waktu dia berpikir bahwa dia bisa menafkahi 2 orang, dan dia tidak lagi harus mengirim Lu Xiaoyu kembali ke panti asuhan. Dia juga tidak tahu kapan dia bisa membeli apapun yang Lu Xiaoyu ingin makan tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak tahu apakah akan ada pasar di masa depan. Apakah mereka akan menjual item yang dibutuhkan metahuman. Dengan cara ini, dia bisa memanfaatkan buah penyegar. Setelah pengumuman daftar nama kelas Daoyuan, grup obrolan kelas menjadi tenang. Mereka yang tidak mengaku tidak mood untuk berbicara, sedangkan mereka yang terpilih merasa mengobrol di dalam kelompok kelas terasa sombong dan angkuh. Keheningan semacam ini tampak agak canggung. Lu Su telah memikirkannya, jika Metahumans dipublikasikan, kemungkinan akan ada pemisahan antara manusia normal dan mereka. Itu adalah pemisahan yang tidak resmi, tetapi semua orang perlahan-lahan akan kehilangan topik yang sama dan akhirnya berpisah menjadi 2 faksi ini. Akankah Metahuman hidup damai dengan manusia normal di masa depan? Mungkin, mungkin tidak, siapa tahu. Lu Su pergi ke berbagai forum online dengan teleponnya. Meskipun media diam, kelas Daoyuan adalah sesuatu yang semua orang sudah tahu. Tiba-tiba ia menemukan postingan menarik yang mengatakan bahwa seorang rekan terbangun saat dimarahi bos saat rapat. Namun, orang dewasa masih relatif lebih dewasa. Mereka tidak memukuli bos seperti insiden dengan Li Qi, tetapi menyarankan pengunduran diri dan sampai saat ini, orang itu tidak dapat dihubungi. Kata tidak bisa dihubungi itu mendasar, pikir Lu Su. Mungkinkah dia dibawa pergi oleh mantel hitam?
Omong-omong, peran apa yang dimainkan jas hitam dalam semua ini? Mereka membentuk kelas Daoyuan untuk siswa, untuk mengumpulkan semua orang ini. Adapun orang dewasa, mereka dibawa pergi segera. Mungkinkah siswa lebih mudah dipengaruhi, dan mereka dapat diasuh dan diajar? Kata memelihara, kalau dipikir-pikir, itu menarik. Kata yang tepat adalah membimbing. Dan ketika remaja tiba-tiba mendapatkan kekuatan, mereka memang melakukan hal-hal terlepas dari konsekuensinya, tidak mengetahui pentingnya tindakan mereka. Orang dewasa, sebaliknya, akan berpikir lebih banyak dan lebih banyak pertimbangan. Dia memikirkan Liang Che, yang melakukan akrobat dan mencoba untuk tetap tenang setelah bangun. Dan Li Qi, mengalahkan guru bentuk, dan jika hormonnya naik dan dia pergi menggoda seorang gadis, bukankah itu akan menimbulkan masalah baginya? Begitu terbangun, kebanyakan orang akan merasa bahwa mereka adalah pusat dunia. Memikirkan bahwa dalam sekejap, mereka akan memikat hati semua gadis itu gila. Kalau dipikir-pikir seperti ini, sepertinya inilah mengapa akan ada masalah di masyarakat jika remaja terbangun. Tentu saja, semua masalah tidak dapat dikaitkan hanya dengan remaja. Remaja yang terbangun, bagaimanapun, hanya makan, tidur, dan memukuli guru mereka. Semua hal kecil, dan mereka hanya akan, paling banyak, terlibat perkelahian kecil di luar. Kejahatan besar di masa lalu di negara ini jelas bukan disebabkan oleh remaja, tetapi orang-orang yang benar-benar jahat yang sakit pikirannya. Jika orang-orang itu berhasil bangun, dunia akan sangat menakutkan. Siapa yang tahu apa yang bisa mereka lakukan? Lusu berharap topik tentang metahuman akan mendapatkan momentum, tetapi dia juga menginginkan stabilitas bagi masyarakat, jika tidak semua orang akan lelah. Jika dia benar-benar bertemu dengan para pembunuh berdarah dingin yang melakukan dosa jahat, apakah dia harus melawan mereka? Lusu memikirkan solusi yang mudah. Berjuang jika dia bisa, dan lupakan jika dia tidak cocok. Bagaimanapun, mantel hitam itu mungkin jauh lebih kuat daripada banyak orang. Dia saat ini adalah kelas F. Semua metahuman elemental dimulai di kelas E. Memikirkan itu, Lusu tidak terlalu membenci jas hitam sekarang. Mereka memiliki risiko saat menjalankan pekerjaan mereka juga. Tapi bagaimanapun, dia tidak ingin dibawa pergi oleh mereka. Ponselnya tiba-tiba menyala. Lusu meliriknya, dan itu adalah pesan dari Ye Lingling. Dia telah berlatih sepanjang malam, dan saat itu pukul 6 pagi. Deskinya bangun pagi-pagi sekali. Itu masalah kamu sendiri yang kamu bangun, mengapa mengirimi aku pesan? Dia membuka pesan untuk melihat catatannya, lupa memberi selamat kepada kamu karena dipilih untuk kelas Daoyuan. Lusu mengangkat alisnya dan berpikir pasti ada motif di balik ini. Motif apa yang dia miliki? Terima kasih, Lusu tidak mengganggunya tetapi merasa harus berterima kasih padanya atas pesan ucapan selamatnya. Kamu juga bangun pagi sekali. Ye Lingling menjawab, aku tidak tidur. Metahuman tidak perlu tidur. Lusu meletakkan ponselnya setelah mengirim pesan itu. Dari titik kesulitan Ye Lingling, plus 199. Ye Lingling tercengang di telepon. Dia ingin bertanya pada Lusu apa rahasianya untuk dipilih untuk kelas Daoyuan. Lagi pula, Lusu tidak tampak seperti metahuman sama sekali. Jika ada rahasia, dia mungkin bisa terpilih juga. Tapi sekarang kamu bertingkah seperti kamu sudah menjadi metahuman, apakah ada hal lain yang perlu didiskusikan? Kemudian dia menyadari bahwa Lusu tidak menjawabnya lagi. Dari kesusahan Ye Lingling, plus 17, plus 11, plus 12.